Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas materi pada KD 3.1, yaitu tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Sebelum kita membahas tentang konsep berpikir, anak-anak harus paham dulu tentang sejarah. Apa itu sejarah? Pengertian sejarah adalah peristiwa yang benar-benar telah terjadi di masa lampau serta terdapat bukti-bukti peninggalan dari peristiwa tersebut. Jadi, peristiwa boleh dikatakan sejarah apabila peristiwa itu sudah benar-benar terjadi, baik terjadi kemarin, terjadi minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu, berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-abad tahun yang lalu, itu sudah bisa dikatakan sejarah. Dan pada peristiwa tersebut meninggalkan bukti-bukti peninggalan. Ada unsur penting dalam sejarah, di antaranya manusia, ruang, dan waktu. Ketiganya memiliki peran masing-masing. Manusia sebagai tokoh atau pelaku, jadi setiap peristiwa sejarah pasti ada tokoh atau pelakunya. Nah, ruang merupakan tempat di mana terjadinya peristiwa tersebut. Jadi, misalnya peristiwa Rengas Dengklok, di mana ruangnya? Yaitu di Rengas Dengklok. Itu merupakan ruang. Jadi, setiap peristiwa sejarah pasti terdapat ruang atau tempat terjadinya kejadian, tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga adalah waktu. Waktu kapan terjadinya peristiwa tersebut. Jadi, misalnya kapan dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setiap peristiwa sejarah pasti mengandung 3 unsur penting dalam sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep berpikir dalam sejarah, di antaranya konsep kronologis, konsep diakronik, dan konsep sinkronik. Ibu akan menjelaskan masing-masing dari ketiga konsep tersebut. Yang pertama adalah konsep kronologis. Nah, apa itu konsep kronologis? Yaitu berpikir secara urut, runtut, dan teratur sesuai dengan urutan waktu terjadinya peristiwa. Jadi dalam mempelajari peristiwa sejarah itu harus secara urut, runtut, dan teratur. Tidak boleh dipelajari secara acak. Misalnya, satu peristiwa ini terjadi dalam beberapa hari. Misalnya mulai tanggal 10 sampai tanggal 15. Jadi yang dipelajari atau yang diceritakan itu harus mulai dari tanggal 10 dulu, kemudian tanggal 11, 12, dan seterusnya sampai kejadian yang terakhir. Tujuannya apa? Untuk mempermudah pemahaman atas suatu peristiwa. Jadi tidak boleh diceritakan secara acak. Jadi dalam konsep kronologis ini menuntut untuk berpikir secara urut, runtut, dan teratur. Yang kedua adalah konsep diakronik. Konsep diakronik yaitu mempelajari peristiwa sejarah dengan cara mengaitkan peristiwa sebelum dan sesudahnya. Jadi, konsep diakronik ini mengutamakan suatu proses terjadinya peristiwa. Misalnya, peristiwa yang sedang terjadi sekarang itu harus dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Misalnya, peristiwa menjelang Sumpah Pemuda pada waktu Oktober 1928. Nah, untuk membahas suatu peristiwa tersebut harus dijelaskan pula peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakangnya. Nah, itu merupakan konsep diakronik. Jadi, lebih mengutamakan atau lebih mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Yang ketiga adalah konsep sinkronik. Nah, konsep sinkronik ini mempelajari peristiwa sejarah dengan cara mengutamakan keluasan ruang dan waktu yang terbatas. Nah, misalnya pada peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945.
hanya sehari saja. Itu yang dimaksud waktu yang terbatas. Apa saja keluasan ruang di dalamnya? Jadi, di dalam tanggal 16 Agustus, waktu yang terbatas sehari itu terjadi apa saja? Peristiwa apa saja yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, yaitu misalnya pada dini hari 16 Agustus itu Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian sampai di sana diajak berunding untuk membahas tentang kemerdekaan, kemudian pulangnya sampai jam berapa. Nah, di situ dibahas tentang apa saja yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Jadi, dalam satu hari itu merupakan waktu yang terbatas untuk beberapa agenda yang ada di dalamnya. Jadi yang dibahas dalam satu hari itu sangat banyak sekali peristiwa yang terjadi di dalamnya. Nah, untuk tambahan yaitu ada kausalitas dan periodisasi. Nah, dalam sejarah dua konsep ini pasti ada. Nah, kausalitas itu apa? Yaitu sebab akibat. Jadi dari suatu peristiwa itu terdapat sebab terjadinya peristiwa tersebut dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua ada periodisasi, yaitu pembabakan waktu dalam sejarah. Jadi peristiwa sejarah itu dikelompokkan berdasarkan waktu terjadinya. Contoh, masa demokrasi terpimpin itu terjadi sampai mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian masa demokrasi liberal itu mulai tahun berapa sampai tahun berapa. Terus kemudian masa Orde Baru tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, jadi peristiwa-peristiwa tersebut, peristiwa yang terjadi itu dikelompokkan berdasarkan waktu terjadinya. Nah, semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat, anak-anak paham, dan mungkin nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.